qala tahidu at-taharatu li kulli ina'in qadar. Artinya boleh dengan kita bersuci dengan menggunakan semua jenis bejana yang bersih. Illa dzahab dan perak. Wal maqli bi ahadihima. Ini panjang sedikit. Maqli yang disapu dengan salah satunya. Wal maqli bi ahadihima bihaitsu yatahassalu minhu syai' binar. Jadi al-maqli bihima dengan jak atau juga dengan gelas. Sejauh mana gelas atau dengan jak yang kita sapu dengan emas dan perak itu boleh kita gunakan. Masih boleh kita gunakan dan hukumnya makruh. Kalau seandainya la yatahassal, kita tidak akan memperoleh, atau kalau kita bakar, kalau kita hangatkan, kalau kita panaskan, maka dengan catnya itu tidak akan dulu. Tapi kalau seandainya pada saat kita hangatkan, maka dengan masa akan mengalir atau hukumnya haram. Betul. Total emas atau perak haram, itu tidak ada perbedaan pendapat. Yang kita sambut dengan emas dan perak, kalau seandainya banyak itu yang seperti apa? Yang dulu kalau pada waktu kita panaskan, itu juga hukumnya haram, tidak ada khilaf. Sementara yang cuma hanya dengan sapuannya saja, dicat saja dengan emas dan perak, tapi tidak lusuh, tidak luluh kalau dipanaskan, itu hukumnya bagaimana? Kalau seandainya yang sudah jadi seperti itu, ulama mengatakan hukumnya makruh. Kalau sudah dibikinin seperti itu, tapi tetap saja hukum kita membuatnya hukumnya haram. Jadi kita rincikan permasalahannya. Al-isti'mal dengan al-fi'l, gitu. Al-ittikhad. Al-isti'mal dengan al-ittikhad. Al-ittikhad ini butik. Kita kuningkan, dicelup, bahasa Malaysia dicelup. Jadi kemasukan dengan menggunakan air panas, air sasa, air apa atau namanya. Hasil sehingga dengan emas yang 1 gram tadi itu, contoh sebagiannya membuat dengan jam tangan, cincin, atau juga dengan yang sininya berubah menjadi kuning. Itu hukumnya haram. Ittikhad hukumnya haram. Tapi kalau kita beli di pasar, kata kerja di tanahnya, atau juga di kebun jeruk, di mana saja kita beli cincin yang sudah disapu kuning seperti itu, maka yang berubah kuning, warnanya berubah menjadi kuning, warna emas, itu hukumnya makruh. Isti'mal hukumnya makruh dengan syarat tidak mengalir atau tidak akan lusuh, tidak akan tidak akan dulu kalau pada waktu kita hangatkan. Itu tentang penggunaan cincin jam tangan yang disapu dengan emas. Menyapunya, mencetnya, hukumnya haram, itu juga tidak ada khilaf. Sebab karena israf dan tadbir. Tapi memakai yang sudah disapu, itu tergantung pada banyak dan sedikitnya. Kalau sebenarnya banyak yang seperti apa, kalau kita hangatkan akan luluh. Nah, itu hukumnya haram. Kalau tidak mengapa. Qala bismillahirrahmanirrahim. Bihaitsu yatahassal kita boleh syai'un bin nari fayahrumu isti'malu 'ala rijali wan nisa fi taharati wal akli wa syurbi. Penggunaan emas dan perak secara mutlak tidak ada perbedaan antara manusia. Ini kosong. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi diingat, jangan sampai sama-sama permasalahannya. Perempuan itu cuma hanya boleh berhias dengan emas. Tapi kalau kipasnya emas, lampunya emas, kapetnya emas, ataupun juga dengan sepatunya emas, ataupun juga dengan piring, mangkok, gelas, semuanya daripada emas, hukumnya tidak ada perbedaan. Lagi dengan perempuan hukumnya sama. Wa kadzalika bila isti'malih, begitu juga kita memilikinya tanpa kita gunakan. Ya iseng-iseng saja. Jadi kita pergi ke sebuah hotel, ternyata di sana banyak perabot rumah dibuat daripada emas. Akhirnya dibeli. Jam tangan untuk laki-laki daripada emas, kita beli. Bukan untuk dipakai, tina saja, untuk kita miliki saja. Tetap hukumnya sama. Tina, cuma sekedar memilikinya saja. Hatta mil minal fiddah. Mil, mirwat, mil. Selak mata, hatta yadkhula al-mil bil muqala. Jadi muqala itu mangkoknya, mangkok selak mata. Besinya itu disebut dengan mil yang dimasukin ke dalam gitu. Bukan
Bukan boleh begitu, masuk ke dalam begitu maksudnya. Tetapi kita umpamakan seperti itu. Zina itu seperti apa? Bang Maiz. Jadi kata Maiz tahu seperti timba masuk ke dalam sumur, seperti nil atau dengan nohola masuk ke dalam mangkoknya. Qala hatta nil min al-fiddati wal mudabbat bi dhahabil haramun mutlaqah. Itu mubtada khabar lagi, wal mudabbat yang dipatri, yang disemat atau yang dipatri dengan emas haram secara mutlak. Ini pecah, jelas sayang. Di barang mahal, barang antik, atau juga dengan kita punya piring, terus piring tadi itu kita tempel, kita patri dengan emas. Banyak sedikit hukumnya haram. Tidak boleh pematrian barang-barang pecah daripada apa saja itu kalau dengan menggunakan emas. Wakila kalau fitwah kalau banyak haram, kalau sedikit atas keperluan tidak mengapa. Qala wa bil fiddati in kanat kabiratan lizinati, kalau dengan perak kalau seandainya gede kena perhiasan hukumnya haram, kecil karena hajat, atau saghiratan lizinati atau kecil karena perhiasan, besar karena hajat hukumnya makruh. Itu kalau daripada perak untuk patrian saja. Walam yahram mana tadbib ayang kasira mawdi'un minhu, pecah, belah, retak bagian daripada bejana, bagian daripada mangkok, piring yang berharga, piring malawin misalnya. Fayuja'al mawdi'al kasri, maka diretakan retakan tempat retakannya tadi itu kita tempel, kita semat, atau kita patri dengan perak, tumsiku untuk mengikatnya. Selesai. Wa tukrahu awanil kufar, dan makruh kita gunakan bejana orang kafir. Punyanya orang kafir nggak boleh kita gunakan. Makruh kalau kita mau gunakan kita cuci dulu. Ada pertanyaan seperti itu daripada hadis, bolehkah dengan kita menggunakan bejana piring mangkuknya punya orang kafir? Berarti kita kata gunakan, tapi setelah kita cuci terlebih dahulu. Secara umum punya makruh. Qala wa tukrahu anil kufa wa siyabuhum, baju-baju yang kita pakai dulu. Kalau kayaknya daripada Jepang, kopiahnya Korea, jubahnya ternyata daripada Eropa, itu banyak punya makruh. Kalau begitu, mobilnya juga makruh juga. Mobilnya makruh, kameranya makruh, kipasnya makruh, lampunya makruh, itu dengan peralatan digitalnya makruh, motornya juga makruh. Kenapa? Sebab semuanya daripada buatan mereka. Secara maksudnya apa? Itu himbauan sejak daripada dahulu agar keperluan hidup itu kita yang bikin, kita yang memproduk, jangan sampai kita pakai punyanya mereka. Ini bicara kacau pada abad yang ke-7 setelah Imam Nawawi. Jadi maunya mereka seperti apa? Jangankan dengan sofa mobil, pakaian. Oh, kalau bisa jangan pakai punyanya mereka. Nah, kalau lebih tinggi lagi kalau yang lebih mahalan daripada pakaian. Wajibahul ina min kulli jawhar, dan boleh kita gunakan bejana daripada semua jenis permata. Berlian, bikin mangkuk daripada zubarjat. Orang gila-gila lah, kalau seandainya Zumurud kalau segini saja yang hijau, yang seperti hijaunya daun pinang, itu harganya dulu sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Berlian 3 karat, terus dibikin, misalnya dibikin mangkok, atau dibikin piring, sehingga kalau dengan hitungannya tidak kurang daripada 3 miliar. Ya, takilah buat mangkok piring daripada yakut atau dengan zubarjat. Yakut atau yakut kuning, zumurud itu yang hijau. zumurud, zubarjat, yakut merah delima, atau juga dengan merah delima mahal, lagi merah tua, merah hati lumayan, zamarud, zubarjat, fairuz, itu semuanya nama-nama batu. Kalau mau dagang batu harus juga punya anti batu. Kalau tidak untung. Jadi kalau ada orang naksir cincin dari tangan Pak 3 juta. 3 juta. Dulu pernah ditaksir 100 juta. Sebenarnya saya yang nggak dengar pada itu. Saya aja yang nggak dengar pada itu. Gitu. Itu oke, sana diberi makan. Modalnya cuma 1 biji cincin.
5 hektar atau 10 hektar tanah itu cuma hanya dibeli dalam harga 5 jutaan kira-kira pada tahun 80-an sebelumnya. Modalnya studi saja di taksi sama orang Cina dijual harga itu dulu. Di antara daripada orang yang tergila-gila dengan batu Indonesia. Malaysia tidak, Malaysia batu nggak ada harganya, Indonesia lain. Apalagi kalau seandainya disimpan begini sampai umur kita sampai nggak kelihatan, batunya yang nggak kelihatan, lebih hebat. Khasiatnya apa? Kalau digenggam nggak bakal kelihatan. Batunya yang nggak kelihatan, orangnya tetap nongol, yang nggak kelihatan, cepat sembuh, anti peluru, itu khasiat murah rezeki, senang diminatin, orang senang suka, gitu lihat kita senang, masalah kepada paling enggak jadi SMS sekolah paslon, nanti habis. Junda busiwa kopi kuliwate. Sunat kita pakai surat pada tiap waktu. Tapi tiap waktu yang masukkan situ, maksudnya kapan-kapan saja. Bukan berarti tiap waktu di mulut saja. Allah terus-terusan kesana kemari ngomong siwak di mulut. Nah, bukan begitu. Itu bukan tiap waktu, itu seumur hidup namanya. Fi kulli waqtin illa lisa'im. Jadi di sepanjang waktu yang dimasukkan itu kapan-kapan kita mau siwakan, hukumnya sunat. Kecuali bagi orang yang puasa. Setelah gelincir matahari payukra, mazhab kita, mazhab Imam Malik sepanjang waktu dan tidak ada larangan untuk kita siwakan yang walaupun setelah azhar. Untuk apa kata beliau kita menegakkan bau gosok, mendingan dihilangkan. Imam Syafi'i berubahnya mulut yang disebut dengan khalub itu setelah tengah hari, maka kita tanggalkan. Jadi atas perbedaan pendapat tadi itu terhadap hadis, sanalah munculnya taklikat atau komentar panjang daripada ulama. Ulama Syafi'i tetap bertahan mengatakan menanggalkan perubahan bau mulut hukumnya makruh setelah gelincir matahari sebab pada itu berubahnya. Sementara ulama Malikiyah mengatakan tidak. Sementara makna hadis itu kata ulama Malikiyah agar kita tidak rasa segan atau tidak melakukan aksi yang bisa melukakan perasaan orang lain. Nah, seperti itu tidak boleh. Kalau pada saat kita keciuman bau gak enak daripada orang yang puasa. Itu maksud hadis. La khalufu pan shaim at-tabi'in wa madri al-misik. Qala bayuka wa yatakan isti'maluhu dan lebih dituntut, lebih disunatkan lagi pada tiap sembahyang, pada tumah sembahyang rak atau paling tidak dengan ujung baju, membaca Quran, wudu, wasubrati asnanin. Kalau pada saat gigi sudah berubah, mesti khalsin minanong, tuh bangun tidur itu pasti satu saja subuh tahajud tuh. Kalau ada yang ikat gigi, sholat tahajud baca Fatihahnya, gak usah nyari. Allah. Amin. Krek di bawah sama kipas ke samping menyamping. Allah. Seakan kita ketimbang musibah betul, misalnya musibah dan min masaibid dunya wal akhirah. Kalau pada saat disandi kita, yang masalahnya tuh dia nggak perasaan. Tapi ada teman kita yang 3 bulan nggak pernah mandi atau 2 bulan nggak pernah mandi, Allah buket wow betul. Tapi dia udah sebati udah menyatu dengan bau tadi itu. Makanya di Indonesia ada yang namanya B4, artinya bedak, bau, badan bosok itu harus dimiliki. Nggak apa-apa, kita jangan terlalu percaya diri, nggak apa-apa. Nah, takut kalau sampai ke bawa kawin nanti. Kalau kita udah seperti dengan asrama, ya nggak apa-apa lah. Memang kalau udah asrama sudah seperti itu. Tapi kalau pada udah kawin, masih tetap kekal bau seperti itu, repot. Sholat sudahnya bulu ketiak panjang, baunya lagi masya Allah, tabarakallah. Nanti gimana dengan pasangan kita? Kesian dia. Jadi sudahnya ketidih orangnya, ketidih baunya lagi masya Allah. Jeralat. Kalau sobat asnanin wastiqadim minan naumi wa dukhuli baitihi. Ini jarang-jarang ada yang mempraktikkan pakai siwak pada saat masuk ke rumah. Nabi kita pada saat ditanya bi ayyi syai'in bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dukhulil bait atau inda dukhuli baiti qala bisiwak. Yang pertama Nabi kita lakukan setelah masuk ke rumah atau pada waktu akan masuk itu dengan siwak. Kenapa? Hikmatnya jelas. Supaya pada masa nanti salaman dengan istri atau dengan anak-anak dan keluarga tidak akan keciuman bau nggak enak dengan keluarga. Kan kita dari luar, dari luar. Jadi jangan sampai assalamualaikum. Kan biasa kita ya canda sedikit dengan keluarga. Bang Sadik, assalamualaikum. Kan nyaring loh. Jadi itu kalau seandainya kita guna pancaran, itu kita gunakan apa namanya
lampu atau cahaya, itu akan kelihatan busan daripada asap mulut. Assalamualaikum, langsung. Kan kalau dalam reklame ada kan, bau minyak wangi yang jalan tuh di sini, tapi baunya ke sana-sana tuh Anda terus ngikutin. Jika yang di pojok sana pada saat saya perempuan lewat, kan? Nah, begitu tuh karena ada pancaran cahaya yang lebih kuat. Jadi begitu juga dengan bau-bauan tadi itu. Waktu masuk ke rumah, wadukhuli baiti wa taghayyuril fam, atau pada saat mulut berubah karena memakan makanan yang berbau busuk, ka'akli kulli karihir re, maksudnya seperti merokok, wa tarki aklin, atau karena tidak makan, wa yujisiu bi kulli khashinin, dan memadai bersiwak itu dengan menggunakan tiap yang kasar kecuali jari telunjuknya. Ila asdi'ul khashina, ada pendapat di situ yang mengatakan kalau jari tangannya kasar cukup dengan jari tangan. Qala wal afdalu bi arakin, dan yang paling afdalnya itu dengan menggunakan kayu arak, wa dia besin dengan yang kering tadi yang sudah dilembutkan. Kering tadi sudah kita lemaskan. Jadi araknya, kalau yang arak, kayu arak yang lemas, yang apa namanya, muda, itu enggak berkesan. Tapi yang keras, kalau dibiarin kerasnya, oke, buka. Jadi gimana? Kita hancurkan dulu, kita lembutkan dengan air, baru kita siwakan. Atau dengan sikat gigi yang kita gunakan sekarang. Wa yastaka arban. Arban begini. Yastaka arban disiwak arban. Tuh, ke kanan, ke kiri. Qala wa tulan. Wa yastaka arban wa tulan. Wa yabda'u bi janibil ayman wa yata'an karasi adrasi, dan kita mulakan dengan bagian yang sebelah kanan dan kita memperhatikan karasi adrasi gigi geram, wa yamini sunnah, dan kita niatkan sunnah bersiwak. Yusanu qalbu ghufrin, Susano Kiai, telur Kiai, wa yusanu, bukan dipanjangkan, palmo. Sebab ini yang memasarkannya cuma di Indonesia. Anak belum pernah lihat ada kiai Malaysia, bapak daripada Thailand, Maulana Masyai daripada Arab Saudi, atau juga daripada Timur Tengah yang berkuku panjang. Yang berkuku panjang ibu jari dengan kerikil itu rata-rata kiai-kiai Indonesia. Banyak di kalangan asatidz, bahkan kelima-limanya kadang-kadang. 5 tasyabbuh dengan binatang, 5 mukhalafah lisunnah. Wa yusanu, dan disunahkan memotong kuku pada tiap minggu, hari Kamis atau juga hari Jumat sebelum kita pergi ke masjid. Wa qasu syaribin, dan mencukur kumis, misai, kumis dicukur, cabut sakit. Qala wa natwitin, dan mencabut bulu ketiak dicabut, awalnya dicabut, jangan dicukur. Cukur tambah tebal, cepat tumbuhnya. Kalau dicabut, ya latihan satu-satu dulu. Guna kapur, dia paling nyaman dengan kapur. Kalau enggak terus semen kering. Kapur paling kapur penting kan, paling enak. Kanan dulu berarti. Kalau buru-buru tarik sekali 10. Akhirnya bukan main kalau tapi asik. Nah, tapi jangan waktu pengajian, bukan pada etikat di masjid, tangan ke dalam dan menyambut bulu ketiak. Nggak bisa seperti itu. Qala wa natu itin, jadi ibit itu dicabut. Qala wa amfin, dan juga bulu hidung, dimana tadahu wa halqu anatin, tapi kalau dengan anak itu dicukur. Kata ulama, wa halqu anatin ini rajul wa natbu lil mar'ah. Qala wa halqu anatin, dan mencukur bulu-buluan yang di sekitar anak, artinya kemaluan untuk laki-laki, dan dicabut untuk perempuan. Katanya untuk menjaga keseimbangan, kestabilan antara laki-laki dengan perempuan itu, laki-laki dicukur, perempuan cabut. Nah, kalau kita mau tahu rasanya, boleh dicoba satu-satu juga beri betul. Allah merasa seperti cerita Muhammad, katanya di balik pulau tempat ambulan sekolah itu kalau udah kena rotan di punggung, di belakang, di pantat, kata kita itu sampai 3 hari nggak bisa berak.
Jadi kalau punyanya kita tuh kita cabut begitu, nah kita bukan mengurangkan nafsu, hilang nafsunya. Wala wahal fa'alatin wa irtihal witra salasan. Jangan salah praktek. Memang Anda nggak ngamalkan, dulu pernah mengamalkan, tapi yang mengamalkan pun juga salah. Kita kalau pada tubuh iktihalan, jadi memang mau jadi seperti perempuan. Itu salah. Iktihalnya dimaksudkan itu bukan untuk supaya mata kita seperti mata perempuan, tidak. Maksud daripada iktihal, tapi kita bersabda alaikum bi'ithmit fa'innu yajlul basar wa yubitu sya'ar. Dia menajamkan pandangan, membeningkan pandangan dan akan melebatkan bulu mata. Jadi nanti kita praktekkan iktihal itu sebelum tidur. Karena sallallahu alaihi wasallam yastahiru salasan, 3 kali dimatakan sebelah kanan, 3 kali di mata yang sebelah kiri qabla naum, sebelum tidur. Jadi setelah bangun tidur, kalau mata kotoran segala macam itu sudah lekat diperas atau dibersihkan, dibeningkan sama celak mata dan itu. Jadi siang harinya maka kita jadi nyaman. Nah, teman-teman kita yang bercelak mata, memang tujuannya di sunnah. Tapi kapan? Subuh celak matanya, pada waktu pengantor, pada waktu pengajian, pada waktu urut. Nah, itu perempuan yang berhias pada waktu itu. Kalau untuk laki-laki celak matanya di waktu malam, sehingga pada waktu kita wudhu subuh, waktu kita mandi cuci muka, kesan daripada celak mata itu bisa hilang. Kalau ada pun paling di dalam bagian yang di sini tidak ada. Sebab kalau sampai ke bawah, maknanya wudhu kita sah. Kenapa? Sebab celak mata itulah yang menghalang air meresap pada kelopak mata kita. Qala wal iktihalu salasan. Allah fi kulli ainin wa ghaslul barajim ini barajim ini barajim. Jadi ruas-ruas tulang belulang yang ada pada seluruh anggota disebut barajim. Sebab takut kalau ada kotoran-kotoran daki, debu. Wahya uqatu zuhuril asabi itadal uqat, lipatan ruas zuhur belakang daripada telapak tangan dan kaki. Wa in syaqqa natful ifti halakahu, kalau seandainya mencabut bulu ketiak maka menyusahkannya, enggak apa-apa, kita cukur. Wa yukrahul kaza. Kaza itu yang kita sebut dengan iskai ya. Iskai apa disebutnya cukuran polisi tentara itu. Seperti kepala tukul kepalanya sedikit ini, tukul dan cukur sini. Itu namanya kaza. Nah, jadi imam kaza cukur sebagian, kita tinggalkan sebagian, kita tinggalkan yang atasnya saja, atau mungkin kita buat fashion baru lagi yang sekarang ini habis di sini, ini habis, sini ada rambut sini. Nah, begitu. Atau juga kita cukur, kita bikin M di depan sini karena nama Muhammad MN misalnya Muhammad Nuruddin. Jadi sini sudah ada di sini kan rambut. Itu semuanya punya makhluk. Pokoknya bikin fashion model bentuk seperti apa saja namanya kaza. Arti kaza halqu ba'di sya'ar, mencukur sebagian rambut, tarkul ba'd. Qala halqu ba'di ra'si, mencukur sebagian daripada rambut, bukan kepala. Wa tarku ba'di wala ba'sa bihalqi kulli. Dan tidak mengapa kalau kita dulu halqi kulli cukup semuanya. Kenapa ada kata-kata wala ba'sa? Sebab karena sunnahnya menggundul rambut itu cuma hanya pada waktu ihram. Sekarang kalau sultan kita, kapan kita pergi ihram? Sekali seumur hidup pun repot atau berat. Apalagi kalau sampai tiap tahun. Tiap tahun rambut kalau dia sampai 1 tahun cukup lumayan panjang. Jadi untuk menggundul bagi orang yang tidak berihram, hukumnya jawas. Boleh. Qala, dan tidak mengapa. Maksudnya ya juz. Wa yajibul khitan bagi laki-laki dan perempuan. Dalil yang paling kuat tentang perempuan sebab itu dipermasalahkan. Ada pendapat mengatakan itu pencederaan kepada diri atau kepada kehormatan perempuan. Jadi ikut pendapat yang mengatakan itu sebagai satu pencederaan, pendarahan, hukumnya haram. Nah, nanti kita bersabda kita tafal khitanani, apabila bertemu 2 khitan, berarti bukan cuma laki-laki itu khitan, perempuan juga harus khitan. Nabi kita ada kata tidak taka al khitan rajuli wa farjul mar'ah. Nabi kita khitanani. Dia ada khitan, kita juga ada khitan. Yang walaupun bukan khitan yang ketemu. Khitan laki-laki ketemu bukan dengan khitan perempuan. Sebab yang khitan daripada perempuan itu lain. Tempatnya di atas. Qala wa yajib, enggak usah pikir. Wa yajibul khitanu wa yahrumu
khatbu sya'ri rajul mar'a fi sawadi ila ghadadil jihad, dan makruh wa yahrum, dan diharamkan menyemir rambut laki-laki atau perempuan dengan warna hitam kecuali kalau dengan tujuan untuk perang. Nyemer rambut itu tadi berubah. Wa yusanu bisobratin. Nah, yang ada putih-putih itu nanti pakai sabak apa? Inai atau pakai apa kita apa? Kaca kuning ini. Tuh enggak apa-apa. Kalau wa yusanu bisobratin, sunnah saja. Jadi maknanya kalau sedang kita tidak berubah, jadi tidak mengapa. Au humratin wa khatbu yadai muzawwajatin wa rijlaiha ta'miman bihinnain, dan juga disunatkan menginain atau juga merubah dengan inai, dengan pancat bahasa Banjar, kedua belah tangan perempuan yang sudah kawin, dan juga dengan kedua belah kakinya ta'miman. Maksud ta'miman itu secara merata. Jadi ini tangan, telapak tangan dikuningin semuanya dengan inai. Itu yang dimaksud. Kenapa? Kalau yang sifatnya tatrif atau nakas itu bikin tangan lebih cantik dan buat orang jadi lebih terpesona. Nah, jadi yang dibikin sekarang itu kan yang diukir, ada gambar bunga-bunga apa segala macam. Jadi kita yang jangan kalau kita sekilas lihat tangan putih lagi dan di lukis-lukis diukir-ukir seperti itu, masya Allah. Biasalah, jangan lihat telapak tangan mulus seperti itu. Lihat sendal baru pun dijual di toko dan naik nafsunya, ya Allah ya. Itu tinggal sehat jadi. Nah, ini bukan lihat sendalnya kita, tapi bagi anak lihat orang yang akan memakainya. Kayak kan orang seperti itu khayalannya. Jadi bukan kata si siapa Majnun Laila, kata Kais, saya bukan menyium-nyium temboknya, bukan saya menyium-nyium kakinya atau kaki jakanya, tapi saya dalam hakikatnya itu nyium-nyium kaki yang memijak itu. Nah, khayalannya ke sana. Wa yahrumu 'ala rijali ila lihajatin. Maksudnya laki-laki. Dan ini membudaya juga di Kalimantan. Enggak tahu kalau di Jawa. Laki-laki kalau pada mau kawin, tangan diinain. Bukunya kuning dengan pacar. Makruh untuk laki-laki. Kadang-kadang telapak kaki, kadang-kadang dicorik dengan kapur. Segi 4 langkah apa angka cahaya atau apa namanya. Hanya untuk supaya terelak daripada macam-macam gangguan. Wa ya'muru rijal ila lihajatin wa yukra. Hajat kena penyakit, kuku rusak, obatnya inai cepat, enggak apa-apa. Wa yukrahu natbus syai', makruh saja, bukan haram. Dan makruh mencabut uban. Ya kalau memang uban baru 3-4 cabut saja supaya jangan merepek banyak. Tapi kalau sudah 10, ini kan udah banyak nih. Jadi kalau dicabut semuanya kosong di sini, jadi jelek. Jadi nggak bagus. Jadi kalau seandainya antum baru punya 2, 3, 4 uban misalnya, cabut saja lah. Makruh, maksudnya nggak dapat pahala begitu. Dapat pahala. Tapi kalau seandainya sudah separuh beruban, cabut, akhirnya menjadi separuh tinggi. Itu jelek. Babul wudu. Furuduhu sitnah, baca. Jadi tepat niat pada masa kita mencuci muka, indah ghusl wajah. Tuangkan air pada masa itu kita benar, jangan niat duluan, jangan niat setelahnya. Sudah selesai wudu baru niat, sudah selesai cuci muka baru niat, indah ghusl wajah. Yang kedua, ghusl wajhi. Yang kedua mencuci muka, mencuci kedua belah tangan sampai ke siku, masuk qalili minar ras, mazhab kita nyapu sebagian daripada rambut, tapi jangan dipraktekkan mazhab sendiri. Ini hukum, tapi bukan yang Allah semuanya. Jadi jangan sampai kita mempraktikkan menyapu sebagian rambut, dan ini budaya kita di Asia. Sehingga kita sampai diolok-olok sama orang tabligh. Diolok-olok sama orang tabligh, katanya orang-orang Indonesia itu di mana-mana ketahuan. Pada masa pentaskilan di luar negeri campur dengan orang-orang Eropa pun juga mereka tahu kita orang Indonesia. Di akhirat juga akan ketahuan. Kalau di masa taskil kita ketahuan karena wudhu kita begini. Kalau sudah ada wudhu yang begini yang punya bau dikit, itu berarti Syafi'i, berarti orang Indonesia.
Kita mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, semuanya Hambali, semuanya Hanafi, Hanasiyah, 4 kepala. Mazhab Imam Syafi'i sedikit, dikit saja. Belakangnya pun juga begini, tidak cukup. Tidak diuji. Jadi di dunianya ketahuan, di akhiratnya juga ketahuan. Sebab dari kitab sabda, perhiasan seseorang itu nanti itu sampai pada batas-batas yang disapu pada bulunya, bawah dan kecil. Maka pada hari akhirat yang ada pancaran cahaya hiasan daripada surga untuk orang Indonesia itu cuma sedikit di sini saja. Jadi pada waktu di mahsyar ngumpul pada saat sedang ngumpul, Indonesia. Sebab wudhunya cuma nyapu di situ saja. Nah, jadi jangan dipraktikkan, itu di bawah praktiknya semuanya. Basahin tangan, gak usah praktik yang ada dalam kitab. Caranya senang, basuhkan tangan satu begitu. 3 kali selesai. Gak usah yang botak, ibu jari, itu pelipis, anggung tangan, sampung anggota kerok, ilah kokak, semuanya rujuk ilah itu pada bulan kembali. Rasanya itu repot, ini yang menua saja. Yang menua. Gak bisa masukkan ke dalam kolam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghaslu rijlaini, dan mencuci kedua belah kaki sampai ke kuku lali, dan ikut tartib yang disebutkan. Wa sunanuhu ma ada dzalik, yang disunatkan selain daripada itu. Bayan bil mutawaddi'u, maka orang yang berwudu niat mengangkat hadas. 1. Nawaitu raf'al hadas. 1. Cara niat yang kedua, nawaitu taharatatis shalah. Sengaja aku niat, sengaja aku berwudu untuk salat, sengaja aku bersuci untuk salat. Auli amrin yustabahu ila bi tahara, atau untuk satu perkara yang tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan suci. Itu cara niat yang ketiga. Pilih salah satunya. Nawaitul wudu li raf'il hadas. Oke. Nawaitul taharah li shalah. Oke. Yang ketiga, nawaitul wudu li raf'il mushaf. Sebab mengangkat mushaf harus dalam keadaan suci dan bersih. Atau li tawafi, sengaja berwudu untuk tawaf. Sebab tidak boleh tawaf kecuali dalam keadaan bersih. Kama sil mushaf au ghairihi misalnya katawafin. Ila mustahadah, kecuali wanita mustahadah atau dengan laki-laki yang salisil bol, kencing nggak bisa ditahan-tahan, selalu keluar. Jadi perempuan mustahadah, laki-laki yang salisil bol, untuk perempuan pakai softtek sudah ada, softtek khusus, untuk laki-laki belum dibuatkan, belum pernah dibuatkan. Jadi kita bikin softtek sendiri. Jadi bagaimana kita bikin softtek sendiri? Jadi kita bisa menghitung banyaknya seperti apa, kencing yang menetes itu sebanyak apa sih? Kalau banyak banget. Nah, kalau banyak banget, jadi kita bikin softteknya agak tebalan dikit, 3 lembar, 3 helai. Tapi kalau cuma setetes 2 tetes saja cukup dengan 2 helai tisu. Bagaimana? Jadi kita pulangkan. Tapi kuat. Jangan waktu kering. Setelah istinja, setelah basuh kemaluan, setelah cuci, baru kita barukan ke situ. Kalau enggak, nanti copot. Copotnya jadi masalah. Jadi dipegang-pegang itu seperti apa supaya kuat nempelnya di situ. Kalau pakai celana nggak masalah. Tapi kalau pakai celana panjang yang baju kamis itu kan gobor tuh, itu lebar. Nah itu nanti jalan santai. Kalau Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, jatuh di bawah. Bola lagi. Kalau terbuka begini nggak apa-apa, tapi kalau ternyata bulat begitu, tabarakallah. Ini baru sunatan atau apaan? Jadi repot. Kesian makmum yang di belakang. Itu kalau para mereka mengayal ke sana kemari itu untuk istihadah. Jadi untuk yang istihadah, untuk yang salisil baul, atau juga untuk yang tayammum, niatnya istibah atau fardhu shalah. Nawaitul wudu, sengaja aku berwudu untuk membolehkan aku sembahyang. Syurutuhu, syarat wudu, niat dalam hati, dan niat beriringan dengan cucian bagian yang pertama daripada muka. Niat nawaitu atau sengaja kau ambil air wudu persis air menyentuh ke dahi kita, dan yang kita pada satu nawaitu wudu niatnya pada saat kita menuangkan air. Wa yundabu ayat talaffaza, dan disunatkan kita melafazkan niat wa takuna min awalil wudu. Awalil wudu maksudnya pada saat kita berkumur-kumur, nyikat gigi, cuci kedua belah tangan. Qala wa yajibu istishabuha, dan wajib kita mengekalkan niat sampai kita mencuci bagian pertama daripada muka.
Niktasara kalau dia ringkas niat pada saat mencuci muka saja kafah memadai, lakin la yusabu ala ma qablahu, tapi dia tidak dapatkan pahala atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya daripada berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, menyuci telapak tangan, sebab itu perkara-perkara sunnah yang kita lakukan sebelum kita mencuci muka. Jadi niat jadi dua kali, niat pada saat kita melaksanakan perkara-perkara sunat dan niat wajibnya pada saat kita menuangkan air ke muka. Kalau repot yang seperti ini, dah ikut mazhab ulama Hanabilah yang membolehkan niat sebelum wudu. Jadi kita ke kolam ngapain? Buka keran ngapain? Mau wudu ya udah, cukup niatnya pada saat. Jadi kita cuci muka saja. Kalau lebih sempurnanya, baca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu dalam hati, terus kita buangkan. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundabu ayyusami Allah, dan sunnah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada masa awal kita berwudu. Wa yaghsila kaffai, dan mencuci kedua belah telapak tangan 3 kali. Fa in taraka tasmiyata amdan, kalau kita lupa baca basmalah, kalau kita tinggalkan secara sengaja atau juga secara terlupa, masih tetap disunahkan kita melakukan pada saat kita masih berwudu. Insaka bidajah satiyade, malah garu masuk ke dalam batal. Jadi kadang-kadang gatal itu bukan penyakit, tapi penyakit yang diadakan. Kalau rutin saban hari, paling tidak pun sekali sehari atau sekali dalam 2 hari, insya Allah nggak bakalan gatalan di sekitar situ. Dicuci dengan sabun. Basuh sabun. Kalau mandi saban hari mandi pakai sabun salah kompon nggak masalah. Kalau nggak gatal itu, sampai pengajian garu tangan ke dalam masuk. Betul Syekh, tapi tangan sambil bergaru. Saya nanya sana. Dia nggak bisa angkat tangan kedua belah, nggak bisa. Sebab satu bergaru, satu ngangkat, satu nanya. Repot tuh. Sambil nanya sambil garu ke sana. Kalau garu bahu mendingan, tapi garu ke situ, masya Allah tabarakallah. Jadi cara mengatasinya nggak perlu obat. Cara mengatasinya rutin saja. Saban hari cuci dengan sabun. Tapi jangan langsung disabun terus dicuci, tidak, biarin dulu dalam 1 menit, 2 menit. Jadi untuk menghilangkan bakteri kotoran bekas tempat itu tersimpan rapat. Jadi daripada lipatan kaki yang itu tengah, itu jarang-jarang dibuka. Jadi keringat turun ke situ, yang di atas turun ke situ. Jadi tumpukan sampah atau kotoran di situ. Apalagi kalau tambah dengan bulunya panjang, gak pernah dicukur, akhirnya putul, macam-macam, ada besaran gitu, masalah. Akhirnya itu yang menyebabkan jadi gatal. Jika kita lihat sebagian masyarakat itu bergaru, kalau jadi masyarakat yang bergaru, jadi kita aneh. Masyarakat kita lagi sedang menyampaikan bayan, tapi takut ke dalam garu, gitu. Yang walaupun relax santai, tapi ketahuan, jadi nggak enak dilihat. Nah, jadi itu juga seperti itu. Cara ngatasnya tidak perlu berobat. Ya memang kalau sudah kudisan memang kena diobatin. Tapi cara untuk mengelak seperti itu, dicuci saja dengan sabun. Qala fa yashaka fi najasati yadi, kalau dia syak tentang kenajisan tangannya, maka makruh memasukkan tangan ke dalam tempat air yang kurang daripada 2 polas. Sebab kalau mutanajis dalam pasti membuat air jadi mutanajis. Sebelum kita mencucinya 3 kali di luar. Kalau pasti kotor, haram kita masukkan. Kalau tidak pasti, makruh. Kita cuci dulu di luar. Sumaya saku, kemudian setelah kita cuci kedua belah telapak tangan, baru kita bersiwak, berkumur-kumur dan memasukkan air hidung 3 kali. Afdalnya di salah si gharafatin. Fayutmat min gharafatin sumaya stansyik. Sumaya tamatmatu min ukhra, sumaya stansyik, sumaya tamatmatu min asasilati, sumaya stansyik. Maksudnya gimana? Afdalnya 3 kali mencedok, ambil kumur-kumur, summa, kemudian stansyik, sisanya hidung. Sekali, ambil lagi ke mulut, kemudian sisanya hidung. Ambil lagi ke mulut, kemudian hidung. Itu afdalnya. Pendapat kedua, ke mulut dulu 3 kali, kemudian hidung 3 kali. Cara berasingan, afdalnya jama'. Wa yubalighu bihima, dan sunat mubalaghah dengan berkumur-kumur, mubalaghah dan istinsak, tarik nafas
supaya kotoran-kotoran yang ada di khaysyum, celah-celah hidung kita tuh terkeluar. Kumur-kumur kecuali kalau pada waktu puasa. Mubalaghah. Qala Allah wa yubalighu fihi ma ila yakuna sha'iman fayarqub. Maksudnya secara perlahan-lahan, secara lembut, supaya yaghsil wajhahu salasan, kemudian kita cuci muka kita 3 kali. Muka itu artinya ma baina manabiti sya'ar. Muka batas antara tumbuhnya rambut, di rambut. Di rambut sampai kemana? Qala ila dikir, sampai ke dagu. Di dagu, semua tulang dagu itu termasuk daripada bagian muka. Qala ila dikir, baik kolan itu panjang. Wa minal udhuni ila udhun, daripada telinga ke telinga, itu batas muka yang wajib dicuci. Qala ila udhun arqan, itu secara lebar. Wa minhu mawdi'ul ghamam, di antara daripada bagian muka itu adalah mawdi'ul ghamam wa huwa ma tahta sya'ar alladhi amma jabhata aw ba'daha. Ini mawdi'ul ghamam yang di sini, rambut yang ada di bagian sini, kadang-kadang ada yang turun sampai ke bagian dahi. Aw ba'daha wa yajibu aslu syu'uril wajah kulliha zahiran wa batinan, dan wajib kita mencuci semua bulu-buluan yang ada di muka zahir dan batin kecuali jenggot dengan cambang. Itu kalau tebal luarnya saja. Tebal itu seperti punya Abu Ihsan, seperti Pak Yusuf, Yusuf bulan dah ke punya saya mungkin juga agak lumayan tebal. Jadi yang tebalan yang tak kelihatan kulit kalau pada waktu kita bermuajahah. Kalau seperti yang punya Farhan, Rehan, kena cuci semuanya. Punya Anta, cuci semuanya. Punya Abang juga cuci semuanya. Apalagi yang cuma punya satu helai saja, itu yang satu itu. Ya, Hibah juga cuci semuanya juga. Jadi bukan ukuran panjangnya, ukuran tebalnya. Kalau tebal cukup luarnya. Kalau tipis atau nipis cukup tipis harus luar dalam. Orang apa-apa saja, semua bulu-buluan yang ada di muka, zahir dan batin, begitu juga dengan kulit, mata, hafifatan kanat atau katifat, tebal ataupun juga tipis atau tebal. Kalau hajib, pening, syarif, gomes, amfaqah. Ini ada amfaqah enggak? Jarang-jarang orang Indonesia ada amfaqah. Amfaqah yang sebelah bibir, yang kecil dan sedikit sini nih. Ternyata ada amfaqah, nyabangnya. Itulah nyabang. Kamu apa? Pamit, bala punya bang itu. Kau apakah? Sudah lihat kan? Kita nggak ada. Saya juga nggak ada. Aku punya pami. Lihat pami. Pami lihat. Ada. Ada ampakah. Kalau ampakah. Wal izar. Izar nih izar. Bahasa baca tercantum. Wal hudud. Bulu mata. Sya'ril khat. Bulu-buluan yang di pipi. Kan ada orang pipi hilang. Bulu semuanya, bulu. Jadi nyiumnya di mana? Orang bukan ciuman di pipi, ciuman di pipi itu cium mana? Wala, nggak usah tanya. Wasyarul khaddi ila lihya, kecuali lihya dengan aridan. Jadi izar yang di sini tadi, kalau ke bawahnya jadi izar. Nah, izar yang atasnya kalau pun jadi arid. Yang ini masih bahasa Banjar tercampur yang kecilan. Ini termasuk daripada bagian muka. Arit ke bawahnya, cambang. Ke bawahnya lagi, jenggot. Jenggot dengan cambang kalau tebal, luarnya saja. Qala faqat idal kasafati. Qala fa'innahu yajibu ghaslu zahirihi wa batinihi, wajib mencuci luar dalam, begitu juga dengan kulit yang di bawahnya idal khifati kalau pada saat itu nipis. Zahirihi faqat idal kasafat, tapi kalau tebal cukup dengan zahirnya saja. Lakin yujabut tahlil, tapi walaupun begitu tetap disunatkan kita mencelah-celahinya, menyela-celahinya. Jadi kalau jenggot dari dalam, tuh atau ke dalam susah kan begitu. Perlu debatnya. Ini betul kan? Ini ke dalam kan kalau ditolak situ semua. Qala wa yajibu ifadatul ma, dan wajibkan kita menuangkan air ala zahirin nasi di minal lihyati anid degil, dan wajib menuangkan air kepada zahir yang teruntai
daripada jenggot anidigin wa yajibu ghaslu juz'i minar rasi, dan juga wajib mutlak mencuci sebagian daripada kepala dan yang ada di sekitar muka agar kesempurnaan, agar muka pada masa kita cuci itu dapat kita pastikan. Sekarang kan ikut batasannya tadi dari sini sampai ke sini, telinga ke telinga. Jadi susah kalau sampai perbatasannya. Jadi supaya pasti muka kita cukup cuci, maka kita cuci muka agak lebih daripada ukurannya. Jadi biar lebih sampai ke atas, ngambil bagian daripada kepala dan bagian daripada leher supaya muka dicuci secara pasti. Wasuna ayuhalalir rakyati min asfaliha, dan sunnah kita menyelilati jenggot daripada bawah bimain, jadi dengan air baru, bukan dengan air cucian muka yang 3 kali. Sumayar silu yadai, kemudian kita cuci kedua belah tangan, ma'amir pakai sampai ke siku 3 kali, cuci 3 kali. Fa'in quti'at minas sa'id. Ini sa'id, ini sa'id. In quti'at minas sa'id wajib ghasl bagi. Jadi potong sampai di sini, sisanya cucian itu. Kalau sini kepotong sampai ke siku kanan dan cuci muka juga dengan tangan kiri. Atau nggak punya tangan sama sekali, potong keduanya sampai ke side. Jadi cuci mukanya gimana? Ya diatur. Atau masukkan ke dalam kolam. Begitu. Tangan kan sudah habis nih, sudah habis. Jadi karena batas menyuci tangan daripada ujung jari sampai ke siku, maka kepalanya kita cuci. Tapi kalau sampai ke atut, ini namanya atut, yang gemuk ini namanya atut. Kalau sampai ke sini terserah, kalau enggak pun enggak apa-apa, karena yang wajib dicuci itu sudah tidak ada. Kalau kepotong sampai sa'id, wajib mencuci yang tersisa. Au minit salim mirfaq, atau daripada sambungan siku, wajib dia mencuci kepala, raslu rasil abud, ini namanya abud. Ini kepalanya, ini siku di sini, kepala abud, kepala untuk yang di atas. Qala au minal adudi, atau terpotong sampai ke sini. Qala nudiba ghaslu baqihi, sunah kita mencuci yang tersisa, kemudian kita sapu kepala. Prakteknya juga lihat. Summa yamsahu ra'sahu, kemudian dia sapu kepalanya. Fayabdu bi muqaddami ra'si, dia mulakan dengan permulaan kepala. Fayadhhab biyadaihi, dia pergi, dia sapu dengan kedua belah tangannya, di dua belah tangan begitu. Qala ila qafahu, yadhhab, pergi sampai ke tengkuk apa. Kemudian setelah sampai ke sana, summa yarudduhuma ilal makanil ladzi bada, kemudian kembali ke tempat semula, tempat kita memulakannya. Qala yaf'alu dzalika salasa, itu kita lakukan 3 kali. Hadis tentang riwayat menyapu muka kepala 3 kali dalam Sunan Abi Daud. Di dalam kitab-kitab lain tidak ada. Kainkana aqra, kalau botak nggak ada rambut, gimana? Ada orang, muka nggak ada, kepala nggak ada, tangan nggak ada, kaki nggak ada, ya udah gak usah salah, memang nggak ada orangnya. Saya katanya, ada orang meninggal, istri tinggalkan ahli waris, istri berupa 3 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, tapi nggak ada harta yang dibagikan. Jadi cara membagikan, cara memfaraidkannya gimana? Kata dosis, gampang. Cara faraidnya mudah. 1, untuk istri jadi janda, untuk anak-anak jadi yatim, dan sisa musibahnya dikasihkan kepada asobah. Gitu yang dibagikan kan, mau ngapain nyusahin kita? Minta difaraidkan hartanya, duit nggak ada. Kalau nggak ada duit, apa yang mau difaraidkan, apa yang mau dibagikan? Nah, begitu juga kalau kepala botak, kalau potong semuanya, udah, nggak bakalan itu. Qala fa in kana aqra aw ma nabata sya'ru, atau rambutnya tidak tumbuh, aw kana tawilan, atau juga panjang, aw matmuran, lam yundab ar-raddu. Aqra botak, sekali cukup, kali cinduk. Set sekali dan rata. Kalau yang ada rambut tadi itu bolak-balik kerak lagi untuk belakang rambut. Kalau botak atau rambutnya baru digundul, itu cukup sekali krek. Gitu. Atau rambutnya mau tubur, di ayam, dilipat, dikepang panjang, atau karena tawilan, atau panjang betul. Jadi kalau panjang nggak bisa begitu, harus sampai ujung. Kan ada rambut kaum yang sampai belakang dulu plus kumpulan band, rambutnya panjang sekali sampai sekarang. Atau tawilan, atau matkuran, atau
Matbur itu ada sanggul, ayam, terkepang. Lam yunda parlatu, kalau wabah ayatahu bila madin, basahin tangan, letak kepala, gitu. Bila mat, maksud dengan tidak digerakkan, tidak cukup memadai. Bila madin, bihaitsu bala ma yang tadi oleh isin sampai membasahi yang disebut sapuan, itu sebagian daripada rambut. Lam tafrud bil maddi an hadir ras, yang tangan tadi itu yang kita cuci atau yang kita sapu tadi itu tidak keluar kalau kita sapu daripada batas kepala. Maksudnya rambut. Pada waktu kita nyuci kepala, pada waktu kita nyapu kepala, apa seperti tadi? Ini namanya menyapu. Basahin ibu jari atau jari telunjuk, kita letakin begitu saja, memadai. Tapi bagaimana kalau seandainya kita basahin tangan, terus kita sapukan ke yang di belakang? Rambut di sini, gondrong, sapukan di sini. Ini sudah keluar daripada batas kepala. Sapu di sini masih di batas kepala. Sini masih pada batas kepala. Bila madin tanpa digerakkan pun juga tidak mengapa. Tapi kalau kita sapu di sini tidak memadai. Kenapa? Sebab ini bukan kepala. Yang walaupun rambut, beda hanya kalau tahallul. Kalau tahallul mencukur rambut. Kalau berwudu ghusl ra'as, mencuci kepala atau menyapu kepala. Beda redaksinya. Tahallul halqus sya'ar, cukur rambut. Tapi kalau dengan wudu, teman, kalau dengan wudu itu adalah ghuslu asy'ar, mencuci rambut, menyapu kepala. Halqu sya'ar, mencukur rambut, itu pada waktu tahallul ihram atau haji. Wudu, ghuslu ras, menyapu kepala bukan rambut. Jadi hanya dengan rambut yang ada di batas kepala. Gambaran yang dimisalkan sama pokok, kalau kita pakai wig atau kalau kita pakai rambut palsu atau rambut panjang, rupanya kita lipat terus bikin sanggul tinggi gitu. Pada masa kita wudu kita sapu sininya saja. Ini kalau kita lepaskan, kalau kita buka sanggul kita atau kepangan dari itu, jelas rambut itu sudah terulur jauh daripada batas kepala. Itu tidak sah. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, Qawqatara, atau kita teteskan, walam yasil, dan tidak mengalir. Air menetes saja ke kepala, tapi tidak mengalir, memadai. Kaka, fa'isyaka nasu imamatihi. Dari sini kita tahu laki-laki pakai imamah. Kalau dia segan, malas, malu, sebab kalau lepaskan sorban, kepala botak kelihatan. Jadi kita nggak mau botak kita kelihatan, nggak mau kelihatan rambut. Atau kalau kita buka sorban kelihatan uban kita udah banyak, putih, udah tua rupanya udah tua, udah itu. Makanya dulu pernah bilangin sama antum, ada teman anak pada mudanya pakai jenggot. Sebab kalau kita belum ada yang pakai jenggot, dia punya jenggot. Yang lain nggak ada yang ngamalkan sunnah. Yang lain semuanya nyukur. Kalau ada pun cuma dikit, dia tebal sekali. Tapi sekarang justru dia nggak punya jenggot. Teman-teman kita yang lain nggak punya jenggot, dia nggak punya. Kenapa? Sedikitnya sedikit. Kalau banyak sudah uban bertaburan di sana. Jadi kalau di kepala, gundul, tutup dengan pici, tutup dengan sobat, uban nggak kelihatan di kepala. Tapi di sini mau ditutupin bagaimana? Salah sama. Jadi nggak ada tutupan dagu. Kalau sudah ada sarung dagu, enak. Jadi uban kita di dagu itu nggak kelihatan. Itu nggak bisa disembunyikan, jadi repot. Akhirnya dia cukur jenggotnya. Cukur jenggot kan kelihatan muda lagi. Wala, jangan nipu. Yang walaupun kelihatan muda, umur dah tua, maka nggak bakalan bersambung umur kita. Kalau memang lebarnya 65 tahun, yang walaupun nggak ada uban, tetap diingat pada usia 65. Jadi malaikat nggak bakalan salah. Wala, summa yaksilu rijlaihi. Insyaallah nasa imamati kaman 'alaiha pada masih yajibu. Kalau segan, kalau menyusahkan mencopot sorban imamah, maka kita sempurnakan sapuan kita setelah kita menyapu yang wajib disapu. Angkat sedikit, sapu di sini, sisanya atas sorban.
Itu karena pentingnya dengan kita menyapu kepala semuanya, jika sampai sorban pun juga tidak ketinggalan. Summa yamsahu dzunaihi zahiran wa batinan, kemudian kita sapu kedua belah telinga dan batin luar dalam dengan air yang baru 3 kali. Summa shimahaihi, kemudian dengan 2 lubang telinganya bimain jadidin salasan. Telinga sebagian dikatakan dicuci sampai 12 kali. Cuci muka, telinga masuk. Sapu kepala, telinga masuk. Secara khusus 3 kali. Sudah 9. Istidhar jadi 12. Atau yang diistilahkan dengan mencuci simakai 2 lubang telinga. Kalau bismillah tidak berapa kali buka coba bisa coba. Qala summa yasilu rijlaihi summa simahai bima'in jadidin salasan bayurkhil khinsarai, maka kita masukkan 2 kelingking kita kepada 2 lubang telinga, kemudian kita cuci kedua belah kaki ma'al ka'bain dengan kedua buku lali 3 kali. Insyaka fi tasisi udwin akhadha bil aqal, kalau kita syak dalam meninggalkan cucian atau sapuan, maka kita ambil yang sedikit. Rasa-rasa baru 3, rasa baru 2 atau 3, dan cukup 3 kali atau belum, ambil yang sedikit. Hamba 3 sekali. Fayat musalasan yakinan wa yuqaddimul yumna min jadin wa rijlin la kafin wa hadin wa udhunin. Dan sunat mendahulukan yang kanan daripada yang kiri pada tangan dan kaki. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. La kafin. La kafin bukan pada waktu kita mencuci telapak tangan. Jangan didahulukan yang kanan dulu. Aneh itu. Tidak begitu. Di dalam kitab fikih antum taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tidak ada. Muka serentak, telinga serentak, tangan juga serentak. Kanan kiri cuma hanya cuci tangan dengan mencuci kedua belah kaki. Jelas. Wa yutahhiru ma dub'atan, maka kita cuci secara serentak. Wa yutilul ghurra, dan kita panjangkan ghurra. Ghurra itu adalah yang melebihi daripada batasan muka. Itu namanya ghurra. Tahjil yang melebihi daripada batasan tangan dan kaki. Ghurra asal maknanya keputih-putihan yang ada di kepala kuda. Asal mana ghurra? Qala ghurra fa ayyal bi ayyal silama awaji min rasi wa unuqihi, mencuci daripada kepalanya dan juga daripada lehernya lebih daripada kewajiban yang diwajibkan. Wa yutilu tahjila, tahjila kan? Wa bi ayyan silafau kamil pakai mencuci di atas daripada 2 siku, di atas daripada buku lali. Jadi tahjil kalau untuk tangan hampir dekatkan sampai ke bahu. Kalau dengan kaki hampir-hampir sampai ke lutut. Qala rahimahullahu ta'ala wa ghayatuhu isti'abul adud, dan yang sempurnanya meratakan adud, ini adud wasak betis wa yuwalil adha, dan sunat kita mencuci secara berturut-turut. Tapi kalau kita mau pindah-pindahkan atau juga mau pisahkan tidak ada masalah. Cuci muka di Mahazen, cuci tangan di Bogor, berangkat siang, sapu kepala setelah sampai ke Jakarta, cuci kakinya setelah sampai ke Kebun Jeruk. Masuk kebun jeruk, cuci kaki saja lagi. Ini masalah lah sekali. Kok cuma cuci kaki? Nggak pernah belajar begini. Orang pernah belajar begini berarti boleh mualafnya tidak wajib. Kepala di sini, kaki, tangan, Jakarta. Nyapu kepalanya, Sumatera. Nanti cuci kedua kakinya setelah mendarat di Kuala Lumpur. Juga sama masalah. Begitu juga mandi. Nanti kalau antum nggak usah yang taktipan yang disebutkan kita begitu, nggak perlu, sebab nggak ada yang liatin kita. Ada yang seperti itu tuh kalau anta kawin malam pertama tinggal di rumah mertua. Takut kalau disorot sama orang-orang di rumah, diperhatiin kita nih junub nggak junub. Nah, baru kita praktikkan mualat tidak wajib. Jadi gimana? Jadi malam-malam orang pada tidurnya cuci kepala dulu. Nah itu Rasul lirat hadasin janatan.
Subuh sambung dari dada sampai ke bawah itu udah separuh. Kita cuci malam tadi itu separuh. Dan selesai kata orang Malaysia buat project kita buat kerja bakti. Setelah buat kerja bakti, cuci kepala selesai. Nanti subuh bangun cuci separuh saja lagi daripada pusat sampai ke lutut. Gak usah pakai tuala, gak usah pakai handuk, dan kepala kering, aman kita bapak, saya juga tahu, saya juga pernah praktek yang seperti itu. Qala wa yaqulu ba'da faraghihi fa in farraqa, kalau dia pisah-pisahkannya walaupun dalam jarak waktu yang jauh, sama biraini tadi di niat kita tanpa memperbarui niat. Wa yaqulu ba'da faraghihi, dan jarang kita praktekkan ini jaminan agar terbuka pintu surga yang 8. Sedikit tapi jangan tidak diamalkan. Ya sedikit tapi banyak yang tidak diamalkan. Selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu rasulullah, waj'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika shalihin, walhamdulillahirabbil alamin. Nabi kita bersabda, futihat lahu abwabul jannati tsamani, akan terbuka pintu surga yang 8. Qala wa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis itu dibaca pada itu dalam sebuah hadis akan disimpan dalam satu simpanan yang tidak akan dibuka kecuali pada hari kiamat nanti. Itu sebagai satu jaminan surga yang dengan pala itu tidak akan diperlihatkan kecuali setelah kita masuk. Wa atubu ilaik wa lil a'dha adhiyatu tuqalu inda, dan juga terdapat doa-doa yang dibaca pada masa kita mencuci anggota tubuh. Yang 4, la asala, tidak ada dalilnya. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh, itu waktu kita cuci muka. Allahumma afini kitabi biyamini, cuci tangan kanan. Wa naquti kitabi bishimali. Allahumma harim sya'ri wa bashari ala nar, cuci kaki. Allahumma sabbit qadamayya ala sirat yawma tazilal aqdam. Itu semuanya tidak ada dalil, sebaiknya kita tinggalkan. Ada buhu usaha pada waktu kita wudhu di saum, pada waktu kita wudhu tempat duduk, kita ada beberapa pilihan. Bentuk tempat duduk kita itu seperti ini. Nih, sana. Kita ke situ. Bisa kamu berwudhunya di sini, yang di sini. Oke, keran yang di sini, ya, keran yang di situ juga ya. Kalau kita keran yang di sana berarti kita membelakangin kiblat. Kalau kita keran yang di sini kita masih bisa serong. Jadi pilih keran air tempat duduk yang kita bisa menghadap ke arah kita. Itu juga jarang-jarang kita praktekkan. Nanti dipraktekkan kalau pada waktu kita di kebun jeruk, kalau kita singgah di mesin-mesin, cari keran air yang kalau pada waktu kita menghadap keran air, kita tawajuhnya ke arah kiblat. Wala yatakallam bi ghairi hajatin, dan jangan ngobrol tanpa hajat. Wa yabda'u bi a'la wajhi, dan kita mulakan daripada bagian atas, menuangkan air daripada bagian atas muka kita. Wala yaqimuhu bima'in, jangan kita lemparkan asal daripada lapama menempeleng. Bahasa Malaysia tampar. Maksud tempeleng, kita tampar aja. Kalau bahasa Banjar tampar, begini bahasa Malaysia tumbuk. Kan? Terus akhir tumbuk. Kalau kita tampar, tempeleng bahasa Malaysia tampar bahasa kita. Kalau bahasa kita tempeleng, bahasa Malaysianya tampar. Ya kan? Tempeleng gini kan? Tempeleng ini. Bahasa Malaysianya tampar. Tampar bahasa sini, kalau kita bilang kalimatnya bilang tampar. Berarti bahasa Malaysia tumbuk. Nah, gitu. Enggak apa-apa, dia kuat. Boleh takalah. Jadi air jangan dilempar begitu tuh taltim. Wala yaqimu bil ma'. Fa in sabba alai ghairuhu, kalau air dituangnya sama orang lain, maka kita mulangkan cucian tangan dan kaki itu daripada atas dan juga daripada buku lali. Wa in sabba ala nafi, tapi kalau kita yang menuangkan sendiri, kita mulangkan daripada ujung jari. Wa yata'ahad, dan kita perhatikan amaki, ini mok ini. Ini namanya liham. Mok yang di sininya. Amaki. Dan kita perhatikan amak ainaini wa akibaihi, dan juga dua tumit wa nahwihima, hal-hal yang mungkin akan terlupakan dan tidak diperhatikan khususnya kalau di musim dingin. Wa yuharik khatiman, dan sunat kita menggerak-gerakkan cincin
agar air meresap ke dalam. Ya pada bikhsiri rijlihi khatiman yukhilal mata, atau agar air meresap ke dalam. Nah, wa yukhalil asabi rijlaihi, dan sunnah kita menyelat-nyelati kedua belah kaki, kedua belah kaki. Allah bikhsiri yadihil yusra, dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri, dimulakan daripada khinsir kaki kanan dari sebelah bawah atau dari bawah, dan kita akhiri dengan khinsir yang sebelah kiri. Di kaki kanan kiri, di kaki gitu aja, di kanan kiri nih, di kaki. Posisi pertama kaki, oke? Baik. Pada masa kita menyelati tangan, tangan gini, sapu, tasbih untuk kedua belah tangan. Cara mentaklid, cara menyelat-jelatin tangan dengan ditasbih. Cara menjelat-jelatin jari kaki kanan kiri begini bentuknya dengan gunakan khinsiril yusra, ini khinsir yang tangan. Tadi posisinya nih kaki, sekarang saya posisikan tangan. Khinsiril yusra, dari khinsir sebelah kanan, dari bawah khinsir kaki kanan. Dimulai dari sini, jadi daripada kelingking yang sebelah kanan sampai ke kelingking yang sebelah kiri dengan menggunakan kelingking tangan kiri. Itu semuanya juga nggak apa-apa, masalah. Yang penting meresap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa yukrahu ayyan sila ghairuhu a'dhahu ila li'udhrin, dan makruh kita minta bantuan, minta cucikan dengan orang lain kecuali kalau uzur. Kalau uzur hukumnya wajib. Minta bantuan hukumnya wajib, minta bantuan hukumnya macam-macam. Minta bantuan yang hukumnya khilaful aula, minta ambilkan air. Minta bantuan yang hukumnya makruh, minta cucikan air ke anggota wudu. Minta bantuan hukumnya wajib kalau pada saat kita uzur. Qala ila li'udhri wa taqdimu yasarihi, dan mendahulukan yang sebelah kiri israf pada penggunaan air. Wa yundabu Allah yang kusama al-wudu, dan disunahkan agar jangan sampai kurang air wudu daripada satu mud. Wa waridun wa sulusun baghdadi, wala yang kusma'ul usul, dan jangan sampai kurang air mandi itu daripada satu sa'. Kalau berbicara jangan sampai kurang, itu okelah, bagus banget. Jangan sampai kurang daripada satu mud. Jadi lebih nggak apa-apa. Kalau pada saat dikatakan wajibu ala yazid, itu repot. Alhamdulillah, bahasanya bagus. Jangan kurang. Sebab kalau seumpama kita nggak bakalan, kalau satu mud nggak bakalan bisa. Jadi maksudnya daripada perkataan di sini masih ada kebolehan lagi kalau kita gunakan air lebih daripada satu mud untuk wudu dan lebih daripada satu sa' untuk mandi. Wa huwa khamsatu alfadhin wa sulusurit lin bidaraki wala yunashib a'dha'u, dan jangan kita keringkan anggota kita setelah wudu dengan handuk, dengan kain, dengan apa saja. Wala yanfud lafadha alfad makruh, dikeringkan makruh, pakai tisu makruh, handuk makruh. Wala yanfud yadai wala yasta'inu bi ahadin yasuf alaih, dan jangan minta tolong dengan seseorang menuangkan air kepadanya. Wala yang sarraqabah, hadis masyhur raqabati amanun minal ghil, keselamatan daripada hulul. Hadis itu maudhu, contoh jangan disapu, hadisnya maudhu. Walau kana tahta al-fari wasahun, kalau kukunya kotor, banyak kotoran, debu, tanah, daki, atau seumpama tentu juga ada cat, apa saja pada bagian anggota wudu yang menghalang air meresap, yamna usulal ma lam yasih al-wudu. Jadi diperhatikan betul ibu jari kaki. Nah lihat, ada kuku-kuku yang agak dipotong, yang kukunya panjang, dakinya banyak mongkok di situ. Air kalau tidak meresap sampai ke dalam, wudunya tidak sah. Berjuma. Rakaat kelima, rakaat keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Imam tarawih, imam tahajud mustaqim. Perasaan. Anas itu aja ihtimam mana yang lain enggak. Perhatikan juga, tapi tumpah tuh banyak ke situ. Jadi kadang-kadang bacaan orang-orang yang bagus dia kacaunya di situ. Kita tahu kelemahan kita itu di mana? Mustaqim. Kelemahan kita di situ. Bacanya bagus, tajwidnya bagus, tatibnya bagus. Kalau kita tidak konsentrasi,
Nah, tadi si Usama bagus. Ketiga rakaat saya perhatikan ihdinas siratal mustaqim. Tak susah. Tapi ada tambah dikit. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Tapi kalau kita ngelamun kadang-kadang mustaqim lagi. Gara-gara karena mustaqim, akhirnya membatalkan pada dan membatalkan sembahyangnya. Begitu juga gara-gara dengan kuku ada cat yang sedikit tadi itu, atau juga karena ada kotoran di dalam kukunya, menyebabkan wudunya jadi tidak sah. Lam yasih al-wudu walau syakka fi asai wudu fi ghasli udwin. Kalau kita syak pada masa kita sedang berwudu dalam mencuci sebagian anggota, maka kita wajib mencucinya bersama anggota-anggota yang berikutnya. Ma'ama ba'dahu. Dan selesai, kita sedang mencuci kaki kanan, keran air, kita dinuturkan keran, cuci kanan, tangan, kiri, dan kiri. Begitu kita menjelaskan kakinya dengan mandi. Pada saat kita mencuci yang kanan, terus syak. Jadi, pada waktu nyuci tangan kiri saya cucinya, masa saya nggak dicuci, syak. Belum selesai lagi, wajib kembali ke tangan. Wa ma ba'dahu, dan juga yang sebelah kanan, kepala, telinga, semuanya disapu atau juga dicuci kembali. Jelas insyaallah. Au ba'da faradi, yang tidak jelas ditanyakan lam yalzamu syai', atau kalau sudah selesai udah mau salat dah. Kata syaitan, kita tahu tadi, wudu itu enggak sah. Loh kenapa? Sebab ente tidak cuci kaki, enggak apa-apa. Biarin saja. Jadi kalau sudah selesai hanya sekedar syak, kalau yakin wajib dicuci. Wa yundabu tajdidu wudu liman shalla bi fardhan aw naflan, dan disunatkan memperbarui bagi seseorang yang sudah menggunakannya untuk salat fardhu atau juga untuk salat sunat. Kalau setelah berwudu, wudu lagi tidak disunatkan. Wudu kita pakai dulu, kita manfaatkan dulu, kita pakai untuk salat, baru sunat kita berwudu kembali. Wa yundabu wudu li junubin. Yuri itu aklan dan sunat wudu bagi orang junub yang pengen mau makan, yang mau minum, yang mau tidur, atau mau jima lagi. Untuk lebih fresh lagi, lebih semangat lagi, kasih tenaga dan kekuatan. Qala ujiba'an akhar wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 1 jam kan? 1 jam 5 menit. Istirahat dulu. Sejam. Mana? Allah, masih ada lagi. Tadi itu serban itu tadi surga. Babu masyal khufain. Ini enggak usah baca murur-murur saja. Bab jarang-jarang kita praktekkan. Baca. Babu masyal khufain. Yajuzul masyu ala al-khufain fil wudu'i wal musafiri safaran mubahan. Tuksaru bihi salatu 3 ayamin. Jadi menyapu kedua kub dibolehkan bagi orang musafir selama 3 hari 3 malam. Walil mukimi 1 hari 1 malam. Waktida'ul muddati, dan hitungan 1 hari 1 malam, hitungan 3 hari itu berpula. Minal hadasi ba'da lubsi, daripada hadas setelah kita memakai khuf. Pakai khufnya selepas sembahyang subuh. Tapi hadasnya jam 12 tengah hari atau jam 12 zuhur. Berarti putaran waktu yang 12 daripada 12 hari ini sampai pada 12 hari besok baru habis. Qala Ibtida'ul muddati min al-hadathi ba'da lubsi. Wa in masahahuma aw ahadahuma hadaran thumma safara aw safaran thumma aqama aw syakka hal ibtada'a al-masah safaran aw hadaran hatta masah muqimin faqat. Ya, kalau seandainya kita sapu kedua-duanya atau kita sapu salah satunya pada waktu kita mukim, kemudian kita musafir dan kita teruskan, atau pada waktu kita musafir kemudian kita bermukim, atau kita syak. Kapan kita menyapunya, apakah pada waktu kita musafir atau pada waktu kita bermukim? Maka dengan kita hanya dibolehkan untuk menyapu sapuan 1 hari 1 malam saja. Walau ahdasa hadaran, aw masaha safaran atama muddata musafirin sawa'un madha alaihi waqtu salah bikamalihi fil hadar amla. Wa in syakka fi qida'il muddati lam yamsah fi muddati syakki. Wa in syakka hal ahdatha waqta dhuhri aw al-'asri bana amrahu ala annahu dhuhur. Sebab itu lebih diyakinkan masalah yang sebelumnya, lu ahdasa hadaran wa masha safaran atama masha muddata muzafir. Jadi katakan saja dengan seseorang hadasnya itu setelah hadar. Walau ahdasa hadaran wa masha safaran atama muddata musafirin,
Jadi katakan saja dengan seseorang pada masa memasang khuf itu masih di sini, nyapu juga masih di sini, kemudian baru dia musafir. Jadi pada saat dia musafir berarti terhimpun antara hadar dengan safar. Maka dalam kaidah kita mengatakan apabila terhimpun antara muqtadi dengan al-mani', muqtadi berarti kita boleh menyapu sampai 3 hari. Mani' kita boleh cuma menyapu untuk 1 hari 1 malam saja. Maka pada saat terhimpun kedua-duanya kita cuma hanya dibolehkan untuk menyapu 1 hari 1 malam. Kalau ajnaba fil muddati, kalau dia junub dalam masa 3 hari atau dalam masa 1 hari, wajib menanggalkan wajib naza kedua khufnya untuk dicuci. Wasyartuhu, syarat menyapu khuf ayat basuh dipakai dalam keadaan berwudu yang sempurna. Wudu dulu baru pakai khuf. Tidak boleh sampai pakai sampai wudu. Wa yakuna tahiran, dan kedua khufnya bersih menutup seluruh bagian anggota wudu yang wajib dicuci. Maksudnya kaki, mani'an yang mencegah air masuk ke dalamnya. Yang berikutnya yumkinu mutabatul masy, yang boleh digunakan untuk mundar-mandir ke sana dan kemari untuk taradud mundar-mandirnya seorang musafir buat hajat dan keperluan. Baik khuf itu daripada kulit atau daripada lebit atau lit itu tulis litin. Daripada kulit atau litin. Dari khirakin mutaffaqa, atau daripada potongan-potongan kain yang disusun-susun. Khashabin, atau khuf daripada kayu atau daripada bahan-bahan lainnya. Au maskukan, atau bolong, berlubang atau juga rusak, tapi sudah bisyadid, tapi sudah diperbaiki dengan lapisan. Qala walau labisa khufan fi rijlin liyamsahahu wa yaghsil al-ukhra, kalau seandainya seseorang memakai khuf untuk satu belah kaki saja untuk disapu dan dicuci yang sebelahnya, al-dhara min rijli syai'un, atau kelihatan bagian daripada kaki yang walaupun sedikit, min kharqin daripada bolongan fil khuf, lam yajuz. Jadi pengen cuma nyapu sebelah saja. Sebelah ini kita ada perawatan, jadi nggak mau kalau kebuka. Kita kalau pada duduk yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kita khufin, supaya nanti bisa disapu sedikit saja. Sementara yang kanannya kita cuci. Boleh enggak? Enggak bisa. Nyapu kedua-duanya. Wal jurmu pakai 2 khuf, khufun fawqa khufin, pakai 2 lapis khuf. Baikanan ala qawiyah, kalau yang di atasnya itu tebal, yang di bawahnya itu bolong, maka dia boleh menyapu yang di atasnya. Tapi kalau kedua-duanya itu kuat, seperti yang dipakai sama kawan-kawan, khuf yang daripada kulit terus pakai sepatu di luarnya, kedua-duanya kuat. Nah itu kita pada waktu kita menyapunya, kita harus menyapu yang di dalam. Bisa kita sapu yang di atas kalau lembabannya akan sampai ke dalam. Qala di ana kapa sawaun qasada awil qawil asfal wa in kana qawiyaini awil qawiyul asfal, atau yang kuat tapi yang di bawah, maka tidak memadai menyapu yang di atas kecuali kalau balanya sampai ke bawah. Kapa sawaun qasada mashahuma, baik kasar untuk menyapu kedua-duanya atau kasar untuk menyapu yang di bawah saja. Maka apakah tidak ada niat lain qasad dan a'la, apakah tidak sah kalau cuma menyapu niat nyapu yang di atasnya saja, sebab karena yang di tebalan yang di bawah. Wa yusanu masu a'lal khuffi wa asfalihi, dan sunat kita menyapu atas khuf dan juga dengan bawahannya. Prakteknya kanan daripada ujung jari, kiri daripada tumit. Tahu sekali seperti itu. Ini dari kita sudah biasa. Depan di belakang sekali saja. Tangan dibuka, nggak mesti harus dilapangkan. Apalagi kalau sampai dinyalakan juga tidak. Lanjut. Allah. Fayadha yadahul yusra tahta tibi, maka kita letakkan tangan kiri di sebelah tumit yang sebelah kanan atau kiri, dan tangan kanan kita di ujung jari. Wa yumirrul yumna, kemudian kita lewatkan yang kanan ke atas, yang kiri ke bawah. Fa in ittasala ala mas'aqali juz'in min zahiri ala muhadiyan di mahalil fardhi. Kapan? Kalau kita iktisar, ngambil ringkas, ngambil mudah dengan menyapu sebagian yang memadai daripada bagian atas
Yang berbetulan dengan kaki yang terbungkus dengan hot, apa? Itu sudah memadai. Qala baca. وإن اقتصر على الأسفل أو العقب أو الحرف أو الباطن مما يلي البشرة فلا. Fala di kaki. Sapu yang di sini, ini kok, sapu di sini begini saja, secoret udah cukup. Sapu yang di sininya nggak bisa, ini namanya harf. Sapu bawahnya nggak memadai, sapu tumitnya pun juga nggak memadai. Jadi yang tiga tidak. Fala wa mata dhaharat rijlu binazin, apabila kaki kelihatan kena kecopot atau juga kena bolong pada saat kita masih dalam berwudu basah, maka memadai dengan mencuci kedua belah kaki saja. Istirahat sebentar. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang mau cuci muka, yang mau buang air kecil besar silakan sampai jam 10. Nanti kita straight 10 sampai 11:30. 1 jam setengah nggak berhenti. Jadi sekarang tapi yang minum, jangan makan, sama-sama puasa.